sudah ada kepastian untuk dapat imbal hasil yang tetap. Bisa bulanan, bisa 3 bulanan, bisa 6 bulanan. Menarik kan? Nah kalau saham kan kita nggak bisa expect itu. Paling pun ada dividen. Dividen pun itu setahun sekali. Itu pun kalau dibagi gitu ya. Itu saham. Nah kalau sukuk more or less karakteristiknya mirip dengan tadi obligasi atau surat utang yang konvensional. Nah ini sukuk untuk syariahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar BMers? Balik lagi dengan saya Erlina di sesi podcast Muamalah Talk dari lantai 19 Muamalah Tower. Nah di sesi podcast Muamalah Talk kali ini kita akan bahas tentang yang namanya investasi nih. Karena di sesi sebelumnya kita juga sudah membahas tentang investasi ini, tapi sekarang lebih spesifik karena yang akan kita bahas adalah tentang sukuk. Dan di sini sudah kedatangan narasumbernya langsung dengan Mas Nunu Nurjaman selaku Head of Wealth Management Specialist. Assalamualaikum Mas Nunu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, alhamdulillah. Baik. Jadi Mas Nunu ini akan kasih kita insight mengenai sukuk ya Mas Nunu ya. Yes. Karena di sini kalau kita lihat nih di zaman sekarang kaum milenial juga sudah melek sama yang namanya investasi. Jadi bukan hal yang tabu lagi nih Mas Nunu nih. Betul. Dan kalau di pasar syariah ada yang namanya investasi itu sukuk. Dan kita mau tahu nih investasi sukuk itu seperti apa, bagaimana prosesnya, kelebihannya seperti apa. Jadi langsung akan dikupas tuntas oleh Mas Nunu. Kalau gitu langsung aja nih ya Mas Nunu ya. Tadi kan bahasannya sukuk. Mungkin BMers di luar sana nih masih ada yang belum tahu nih. Apa sih sukuk itu? Bisa dijelaskan nih sama Mas Nunu? Agak kurang familiar ya, sukuk apa tuh? Kurang sukuk familiar. Gitu ya. Jadi kalau pernah dengar bonds, surat utang, pernah dengar nggak? Pernah dengar. Nah, kalau sukuk itu pairingannya antara dengan tadi surat utang di konvensional gitu ya, bonds, istilah atau obligasi. Nah di syariah disebutnya sukuk gitu. Oh kalau di konvensional obligasi. Betul. Mungkin BMer sudah nggak asing ya, familiar. Yes. Tapi gini, jangan juga bilang kalau sukuk itu surat utang. Beda. Jadi bukan utang piutang. Nah kalau obligasi, bonds itu utang piutang. Nah itu. Nah kalau di sukuk itu base-nya atas kepemilikan aset real, basic dari kepemilikan aset. Itu yang menarik di sukuk gitu. Nanti saya jelasin lagi terkait dengan risikonya nih, menarik lagi dibanding dengan obligasi gitu sih. Jadi kurang lebih seperti itu ya sukuk itu. Ya, kalau di konven namanya obligasi, betul. Di syariah namanya sukuk, tapi bukan berarti itu surat utang ya Mas Nunu ya. Betul. Oke, jadi menurut Mas Nunu sendiri yang membedakan sukuk dengan investasi lain itu apa sih? Misalnya nih, kalau dibanding deposito atau reksadana atau saham, sukuk ini seperti apa? Nah, jadi gini, sukuk itu menariknya, ini bagus buat nasabah atau investor entry level gitu. Pengen dapetin imbal hasil yang tetap, tapi ada potensi capital gain, menarik kan? Wow, jadi lebih stabil gitu ya ke bisa depannya dibilang ya. Stabil ya, tapi di sisi lain juga bisa dapat keuntungan capital gain. Jadi kalau capital gain tuh kayak saham. Nah kalau saham kan harga naik, ketika kita jual di harga lebih mahal daripada kita beli dan kita dapat profit. Nah di sukuk juga bisa dapat capital itu. Tapi di sisi lain sudah ada kepastian untuk dapat imbal hasil yang tetap. Bisa bulanan, bisa 3 bulanan, bisa 6 bulanan. Menarik kan? Nah kalau saham kan kita nggak bisa expect itu. Paling pun ada dividen. Dividen pun itu setahun sekali. Itu pun kalau dibagi gitu ya. Itu saham. Nah kalau sukuk more or less karakteristiknya mirip dengan tadi obligasi atau surat utang yang konvensional. Nah ini sukuk untuk syariahnya. Nah yang menarik tadi saya bilang apa sih bedanya dengan yang konven tadi? Nah dari sisi risiko, kalau perusahaan atau emiten mau nerbitin sukuk itu wajib punya underlying-nya, ada aset realnya. Jadi nggak bisa nih kalau utang piutang kan hanya Mbak mau pinjam ke saya 1 miliar, ya sudah saya keluarin surat perjanjian kalau Mbak berhutang ke saya 1 miliar, tanpa saya minta kolateral, underlying aset. Nah kalau sukuk nggak boleh. Harus ada ya. Harus ada. Ya. Jadi dari sisi risiko lebih aman karena ketika kita berinvestasi di sukuk means si emiten, si penerbit harus punya underlying-nya. Gitu. Jadi begitu pula kalaupun si emitennya negara, berarti negara harus punya underlying ketika nerbitin sukuk. Begitu juga kalau korporasi.
Itu menariknya investasi sukuk gitu. Dan investasi sukuk ini bisa perorangan dan juga non perorangan ya Mas Nunu ya. Nah, untuk pembelian di pasar perdana itu untuk sukuk negara atau SBSN, surat berharga syariah negara yang diterbitin pemerintah RI, itu wajib pas dia perdana itu harus individual, non retail gitu ya. Jadi harus punya IKTP. Gimana kalau warga negara asing yang hanya punya paspor, kan itu perorangan, boleh nggak bisa. Memang itu privilege buat warga negara Indonesia ngebantu negara kita, dan kita dapat benefit dari imbal hasil yang kita bisa terima gitu. Menarik kan? Jadi ada imbal hasil, tapi kita juga turut membantu negara pembangunan ya. Karena untuk yang menarik gini, kan suka ribut-ribut tuh, negara kita suka ngutang segala macam ya. Compare to debt ratio, kita dari awalnya di 30-40%, sekarang udah nyentuh 60%. Mbak tahu nggak, Amerika sama Jepang itu berapa persen rasio utang terhadap GDP-nya? Berapa tuh? Di atas 100%. Wow. Kalau perusahaan definitely itu udah default ya, bangkrut itu namanya ya. Kalau udah hutangnya lebih besar dari asetnya, itu kenapa bisa begitu tetap survive dan jadi negara maju? Karena dia berhutang ke warga negaranya sendiri. Gitu. Jadi itu menariknya dari kita berinvestasi di SBSN ini, di sukuk negara gitu. Jadi manfaatnya double ya. Untuk double. kita dapat imbal hasil, kita juga turut membangun negara melalui sukuk ini. Betul. Jadi kelebihannya sukuk ini selain yang tadi disampaikan Mas Nuni, apa aja nih? Mas tadi Nuni? kan tanya terkait compare dengan instrumen investasi lainnya ya, gitu ya. Pertama kita compare dengan saham dulu ya. Kalau saham means menariknya saham, potensi untuk dapat keuntungan bisa dibilang I can say infinite ya, tak terhingga. Bisa sampai 100-200% bisa banget. Cuma memang possibility itu didukung juga kebalikannya, bisa minus, hilang nilai pokok kita itu di saham. Jadi ya filosofi investasi tadi ya, high risk high return, low risk low return gitu. Nah makanya kalau saham itu di hierarki investasi itu paling tinggi risikonya, tapi paling tinggi juga potensi untuk dapat capital gain. Nah kalau sukuk di tengah-tengah gitu ya. Nah kalau sukuk di tengah-tengah, kenapa? Tadi yang saya bilang di awal gitu ya, ketika kita beli di IPO berarti harganya di par, di harga 100. Nanti di pasar sekunder itu harga 100 bisa naik, Mbak. Gitu. Bisa juga turun, tergantung market gitu. Nah, ketika naik kita lepas di sebelum jatuh tempo, dapat untung, itu namanya dapat capital gain. Jadi menarik nih, sebelum kita main ke saham, kita coba di sukuk dulu. Di sukuk dulu karena juga lebih aman ya, resikonya, karena tadi ada jaminan imbal hasil tadi ya Mas Nunu ya. Jadi setiap bulan atau tergantung fitur produknya, ada yang 6 bulan tadi saya bilang, ada yang bulanan, ada yang 3 bulanan gitu ya. Nah kalau di sukuk menariknya berapapun nilai kepemilikan sukuk itu dijamin oleh pemerintah. Yang jamin bukan Pak Jokowi loh, lebih tinggi lagi. Pak Jokowi LPS lebih tinggi lagi gitu. Bukan presiden, bukan menteri keuangan, tapi undang-undang yang jamin. Ada 2 undang-undang yang jamin. Undang-undang SBSN tahun 2016 nomor 8, terus kemudian undang-undang APBN gitu. Jadi ada undang-undang, jadi jangan khawatir ya. Ya, jadi di APBN itu sebelum dibuat, dirancang, udah dianggarkan. Nih tahun ini mau ada distribusi kupon seri berapa aja, mau yang jatuh tempo berapa aja, itu pemerintah wajib menganggarkan. Gitu, Mbak. Makanya sudah jelas di awal ya Mas Nunu ya. Nah kalau tadi disampaikan sukuk ini bisa juga untuk biayanya adalah untuk pembangunan negara. Nah kira-kira nih contoh proyek yang dibiayai oleh sukuk ini nih apa aja sih Mas Nunu? Banyak contohnya yang sebenarnya bisa kita nikmati sama-sama. Contohnya pembangunan rel kereta tuh yang di non Jawa itu hasil dari penjualan sukuk. Kemudian asrama haji itu banyak yang dari hasil penyerapan dana dari sukuk itu. Terus juga universitas tuh, jadi banyak orang punya akses untuk dapat pendidikan tinggi ya. Itu UIN itu banyak di supply dananya dari penerbitan SBSN gitu. Jadi secara
bukan secara tidak langsung, secara langsung kita bisa menikmatinya itu. Gitu. Jadi untuk masyarakat juga ya, Iya. bisa langsung dirasakan. Iya, Nah kira-kira ada resikonya nggak nih Mas Nuno? Kalau tadi kan berbagai macam kelebihannya. Kayaknya semuanya plus semua ya. Iya, nah ini resikonya sekarang seperti apa nih kalau sukuk pasti sendiri? semua produk itu ada namanya risikonya. Nah, tadi saya bilang kan risiko sukuk tuh minimal, apalagi kalau kita pegang sampai jatuh tempo. Sekali lagi, kalau kita pegang sampai jatuh tempo, pemerintah tadi garantit. Tapi kalau kita menjual di sebelum jatuh tempo, then itu ada namanya market risk, risiko pasar. Jadi harga yang tadi saya bilang bisa naik, bisa turun, itu namanya risiko pasar. Jadi gimana? Kalau misalnya saya harus jual sekarang juga, kebetulan harganya lagi turun di 98 misalkan ya. Saya beli 10 juta, berarti saya akan kehilangan pokok 2%. Jadi saya 10 juta jadi 9 juta 980 juta 800 ya. Ya, gitu kurang lebih. Jadi kita kehilangan pokok 2% gitu. Tapi di sisi lain kalau misalnya harganya lebih tinggi dari 100 kita beli di IPO harga par, ini kita dapat untung. Gitu. Jadi resikonya ini sebenarnya bisa solusinya adalah sampai jatuh tempo pegang ya. Sampai jatuh tempo. Kalau memang tidak mau terekspos dengan risiko tadi gitu. Tapi kalau mau coba enjoy ya kalau lagi naik ya jual gitu. Simple as that gitu dan kita pegang sampai jatuh tempo pun kita menikmati hasilnya ya. Hasilnya karena kita dapat imbal hasil yang setiap bulan tadi gitu, Pak. Menarik ya. Menarik. Nah, kira-kira nih saat ini kan tadi Mas Nuno bilang sudah dijamin undang-undang dan sudah ada nih apa yang mau diterbitkan sampai kapan. Nah kalau untuk saat ini sendiri produk sukuk yang sedang ditawarkan ini produk sukuk apa ya Mas Nuno? Nah ini menariknya dalam waktu dekat ini di bulan depan 1 November sampai 17 akan ada dibuka penawaran nih Mbak, IPO. Ini jarang-jarang nih. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen investasi segera siapkan segala macam infrastruktur pendukungnya gitu ya. Karena memang penawaran juga terbatas. Jadi pemerintah akan menerbitkan namanya sukuk tabungan seri 008 gitu ya. Itu masa penawarannya dari mulai tanggal 1 November sampai 17 November. Jadi masa penawaran artinya teman-teman bisa akses pemerintah tuh akan bekerja sama dengan berbagai mitra distribusi ya. Nah, Bank Muamalat salah satunya menjadi bank mitra distribusi. Nah, masing-masing akan punya tools untuk bisa akses pemesanan itu melalui internet bankingnya Bank Muamalat gitu. Nah, itu dari penawaran 1 sampai 17 November, kemudian settlement-nya tanggal 24 November. Jadi artinya argo penghitungan kuponnya dimulai tanggal 24 November. Jadi misalkan Mbak beli di tanggal 5 November. Sama saya beli di tanggal 15. Kuponnya bukan berarti Mbak mulai tanggal 5, saya tanggal 15 bukan, tapi mulainya tanggal 24. Sama ya. Ya. Jadi masa penawaran itu tidak mempengaruhi tanggal pembelian. Settlement-nya ya. Trade date tanggal pembelian tidak mempengaruhi kapan mulai argo penghitungan kupon. Terus pertanyaannya, kalau gitu saya beli di ujung-ujung aja ya gitu ya. Tanggal 17 aja sekalian gitu ya. Masalahnya masih ada enggak? Oh gitu iya kan, betul. gitu. Karena terbatas ya Mas Nuno ya. Iya. Kan tadi saya bilang, sukuk itu ada underlying asetnya, which is ada batasannya. Jadi nggak bisa kalau misalnya, mumpung laku nih, tambahin aja lagi, nggak bisa. Kalau underlying asetnya 2 triliun, sudah berhenti 2 triliun. Mau yang ngantri panjang berkilo-kilometer mau beli, nggak bisa. Karena sudah dibatasi underlying-nya gitu. Itu menariknya sukuk. Jadi di masa penawaran itu bisa jadi sebelum tanggal 17 berakhir kuotanya udah habis ya Mas Nuno ya. Sudah kejadian sebelumnya di seri sebelumnya ya. Iya, jadi betul. BMers nih kalau mau mulai tertarik dengan sukuk tabungan yang sedang ditawarkan sekarang mendatang ya tanggal 1 sampai 17 November nanti. Berapa hari lagi nih? Ini sekitar sebentar lagi ya 3 hari lagi. Senin ya. Jadi buru-buru nih BMers. Karena Bank Muamalat juga BMers bisa nih melakukan pembukaan sukuk tabungan 008 ini melalui internet banking Bank Muamalat ya Mas Nuno ya. Betul. Oke, cukup mudah jadi caranya secara online. Jadi BMers nggak perlu ke luar rumah, nggak perlu ke kantor cabang, langsung lewat internet banking Muamalat. Iya. Nah, jadi Mas Nuno untuk berinvestasi di sukuk tabungan ini kan tadi kalau lewat Bank Muamalat, lewat internet banking ya cukup mudah. Dan kira-kira nih sukuk tabungan 008 ini menguntungkannya di sisi mana nih? Apakah berbeda dari seri sebelumnya? Ini yang menarik nih.
Mbak mau nggak investasi yang kalau naik ikut naik, kalau turun ditahan? Mau? Mau dong. Mau banget kan? Mana? Susah loh nyari barang seperti itu. Nah ini sukuk tabungan menariknya seperti itu. Jadi ketika acuannya naik, ikut naik imbal hasilnya. Tapi ketika acuannya turun, dibatesin, nggak boleh turun lagi. Wah, keren banget kan produk kayak begitu. Jadi si sukuk tabungan seri 08 ini dia tenornya 2 tahun, Mbak. Nah, tenornya 2 tahun masuk kategori pendek sih sebenarnya. Jadi time horizon investasinya kalau boleh itu di 2 tahun. Jadi artinya apa? Kalau misalnya BMers mau investasi, berarti alokasi dan yang diinvestasi di sukuk tabungan ini memang dalam 2 tahun kira-kira nggak akan dipergunakan. Jatuh temponya tadi ya, untuk menghindari resiko yang tadi sudah disebutkan ya Mas Nunu ya. Karena ini sukuk tabungan ini non tradable, Mbak. Jadi nggak bisa tadi yang saya bilang di tengah jalan dijual gitu ya. Khusus untuk sukuk tabungan, tapi seri SBSN yang lain bisa. Nah, yang ST008 ini sukuk tabungan ini nggak bisa dijual di tengah jalan. Tapi ada fitur, jangan khawatir, di tahun kedua maksimum 50% boleh istilahnya dijual kembali. Tapi jual kembalinya bukan di pasar sekunder ya, ke pemerintah. Jadi dibeli balik sama pemerintah lah gitu ya. Pelunasan awal gitu lah ya. Nah itu, jadi saya sarankan, jadi kalaupun mau investasi ST08 memang alokasi dana ini memang untuk 2 tahun lah gitu. Dan itu tadi menariknya, kalau naik ikut naik, kalau turun ikut turun. Ketentuannya gimana? Jadi imbal hasilnya di 4,8. 4,8% per annum. Gross. Pajaknya cuma 10%. Kalau depo berapa? Kalau depo lebih ya, pastinya lebih dari 20%. 20%. Setengahnya. Nah, yang menarik kan kita investasi sukuk ini baru ada ketentuan baru tuh, pajaknya tadinya 15 ke 10%. Terus minimum pembelian nih BMers bisa akses dari mulai 1 juta gitu. Wah, jadi nggak terlalu nggak mahal berat ya, nggak terlalu mahal ya bagi sampai 1 miliar. 1 miliar. Nah, ini yang 1 miliar sebelumnya 2 miliar, sekarang dibatasi untuk seri ini hanya 1 miliar. Jadi sebenarnya pemerintah pengen lebih banyak milenial lagi, biar rata ya, biar rata gitu, biar rata semua orang saweran bantuin negara gitu ya, biar dapat juga imbal hasilnya. Iya. Dan juga bantu ikut pembangunan negara. Nah tadi kan sudah disebutkan juga bahwa BMers bisa nih melakukan pembukaan lewat internet banking muamalat. Nah syaratnya apa aja sih Mas Nunu nih, kalau misalkan BMers di luar sana ternyata setelah dengerin podcast ini, wah kayaknya saya tertarik nih, kira-kira syaratnya apa nih biar setelah dengerin langsung buka nih lewat internet banking. Tapi sebelum ke syarat tadi punten saya ada yang lupa disampaikan. Jadi 4,8% itu tadinya naik kalau misalnya acuannya naik. Nah, terus acuannya apa? Nah, acuannya adalah BI 7 days repo, Mbak. Jadi suku bunga acuan BI gitu ya. Saat ini kan di 3,5%. Nah, itu rumusnya plus 1,3%. Jadi saat ini 3,5, nah pas penerbitan itu 4,8. Bulan depan, misalkan kan ini bulanan ya, 7 days repo itu. Kalau misalnya naik, dan ikut naik plus 1,3. Menarik ya. Iya. Tapi misalkan turun dari 3,5% jadi misalkan 3,25, biasa suku bunga acuan BI itu turun naiknya di 0,25%. 25 bips gitu ya. Nah, misalkan turun ke 3,25 tetap 4,8. Oh, gitu. Iya, jadi floornya di 4,8. Ini akan turun lagi gitu. Jadi ini benar-benar langka dan menguntungkan. Yes. Jadi masa penawarnya juga terbatas. Jadi BMers di rumah nih yang lagi cari investasi yang sesuai, langsung aja nggak usah ragu lagi buka sukuk tabungan 008. Apalagi pembukaannya gampang ya, Mas Nunu ya. Ya. Tadi pertanyaan lanjut ya, gimana syaratnya nih, gimana nih gitu kan. Yang pasti BMers harus punya dulu rekening muamalat rekening muamalat, dan aktifkan internet bankingnya. Bukan mobile banking ya, internet banking. Aksesnya masih di internet banking. So setelah diaktifin dan masuk ke menu registrasi, Mbak. Nah, di menu registrasi itu setiap investor BMers harus punya dulu namanya SID dan SRE. SRE itu rekening efek gitu ya. Jadi ketika kita punya sukuk tabungan, itu berarti kita punya rekening efek di bank custody yang kerjasama dengan BMI gitu. Nah nanti setelah dapat nomor SID dan SRE, dan nomor SID adalah nomor unik. Jadi setiap investor akan hanya punya satu SID. Jadi Mbak misalnya beli di bank lain,
itu misalnya SID-nya triple X, di bank lain juga akan triple X. Sama ya berarti sama. ya. Tapi ketika kita baru pertama kali registrasi di Midis itu tetap harus registrasi. Gitu. Nah, sudah registrasi baru bisa langsung melakukan registrasi ISBN dan melakukan pemesanan. Dan pemesanannya jangan lupa harus langsung bayar nih. Nggak bisa nanti-nanti ya? Bisa nanti-nanti, tapi setelah 3 jam itu nanti auto reject gitu, harus pesan ulang lagi dan mengurangi kuota. Oh iya, betul individu, kuotanya gitu. tadi ya yang terbatas. Jadi ini bener-bener nih BMers, karena seperti yang disampaikan Mas Nunu tadi, sebelumnya 2 miliar, sekarang dibatasi 1 miliar. Berarti banyak sekali yang memang tertarik nih dengan sukuk tabungan ini, apalagi yang terbaru ini sukuk tabungan 008. Jadi kalau misalkan BMers juga misalnya mau tanya-tanya dulu nih, bisa ya Mas Nunu ya lewat salam muamalat kita ya. Silakan. Ini BMers bisa tanya-tanya lewat salam muamalat di nomor 15.016 atau di nomor WhatsApp resminya Salma, Salam Live Chat Muamalat ya Mas Nunu ya. Siap. Nanti setelah diberi informasi tadi sudah dijelaskan juga tata caranya seperti apa, syaratnya apa, langsung nih BMers jangan ragu-ragu lagi, langsung melakukan pembayaran karena itu tadi 3 jam kemudian bisa langsung di reject ya. Betul. Bukan nggak mungkin kuotanya berkurang gitu. Betul. Jadi yuk, mumpung masa penawarannya juga sebentar lagi dan terbatas, nggak usah ragu ya BMers ya di Bank Muamalat. Kalau gitu ada tambahan nih Mas Nunu untuk teman-teman milenial BMers di luar sana yang mau buka investasi? Ya, yang pasti tadi seperti di awal tuh. Sekarang kayaknya investasi udah jadi semacam apa ya namanya? Udah jadi kebiasaan gitu ya. Kalau dulu kan kayaknya apa sih? Investasi udah orang-orang berduit aja. Nah, sekarang enggak. Kita semua orang harus menyisihkan porsi investasi karena kan dana kita akan tergerus loh kalau misalnya kita nggak berpikir tergerus sama apa, coba Mbak, tahu nggak? Inflasi? Yes. Jangan dipikir kita inflasi punya terus naik ya Mas ya. Iya, jangan dipikir kita punya tabungan tetap segitu, apalagi sekarang kan ada biaya admin segala macam. Betul. Nominal mungkin tetap sama 10 juta. Nah, kalau kita nggak mikir terkait dengan inflasi, nominal 10 juta sekarang 10 tahun lagi berbeda. Betul. Nah, makanya BMers pastikan punya porsi investasi. Nah, ini di pelajaran pertama nih, baru di sukuk. Nanti kita bahas lagi lebih tuntas mungkin di level selanjutnya nih dengan mungkin reksadana saham syariah atau lain-lainnya. Gitu menarik ya. Menarik. Ini sukuk dulu nih yang pertama sukuk dulu. nih. Nah, pastikan mulai dari sekarang dan mulai saat ini juga jangan dipikir-pikir jangan ditunda-tunda. Sekarang langsung pokoknya jangan nanti-nanti. Iya, buka rekening muamalat. Nah, untuk pembukaan rekening muamalat juga mudah nih BMers, bisa secara online juga melalui aplikasi Muamalat Din atau melalui websitenya di www.bankmuamalat/ayohijrah. Jadi udah segampang itu ya Mas Nunu ya. Udah nggak ada alasan nih untuk nggak buka rekening tabungan dan berinvestasi. Ntar udah nggak ada alasan lagi ya, segera execute gitu ya. Kalau gitu makasih banyak nih Mas Nunu. Sama-sama. Udah hadir di Muamalat Talk kali ini. Alhamdulillah pembahasannya juga menarik dan mudah-mudahan bermanfaat juga buat BMers di luar sana. Kalau gitu saya Erlina dengan Nunu Nurjaman, kita pamit dari sesi Muamalat Talk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.